pada intinya, alhamdulillah hari ini majelis hakim telah memutus bahwa peradilan kami ini diterima. Terus yang keduanya, sesuai dengan hasil rembukan semalam, hari ini juga kami akan menjemput Peggy ke Polda Jabar. Hari ini juga, karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan dan sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Secara hukum, ketika sudah ditetapkan dan diputuskan serta dibacakan di pengadilan, maka putusan tersebut sudah berlaku sejak dibacakan. Jadi hari ini kami akan menjemput langsung Peggy Setiawan. Terima kasih kepada doanya untuk kebebasan Peggy Setiawan. Kebebasan Peggy Setiawan ini bukan murni untuk Peggy Setiawan, tapi kebebasan untuk warga Indonesia. Teman-teman, pada intinya, alhamdulillah hari ini majelis hakim telah memutus bahwa peradilan kami ini diterima. Terus yang keduanya, sesuai dengan hasil rembukan semalam, hari ini juga kami akan menjemput Peggy ke Polda Jabar. Hari ini juga, karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan dan sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Secara hukum, ketika sudah ditetapkan dan diputuskan serta dibacakan di pengadilan, maka putusan tersebut sudah berlaku sejak dibacakan. Jadi hari ini kami akan menjemput langsung Peggy Setiawan. Terima kasih kepada doanya untuk kebebasan Peggy Setiawan. Kebebasan Peggy Setiawan ini bukan murni untuk Peggy Setiawan, tapi kebebasan untuk warga Indonesia. Pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, Dengan demikian, petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mohon tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan.
Hadirin dimohon tenang. Hadirin dimohon Baik tenang. ya. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Ini abadikan Pak Tony ke masa muda. Demikian keputusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon terbuka. Hidup Kuli Bangunan menang. Dengan telah dibacakan putusan tersebut, maka pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Bebas selamanya. Peggy bebas selamanya. Apa yang saya dalilkan di seluruh media terbukti. Ya. Jadi gini, saya sudah menyampaikan dua poin tadi ke seluruh media. Setiap wawancara saya sampaikan. Ya, dasar penyidik menetapkan tersangka karena DPO. DPO-nya saya sudah kaji, saya sudah analisa secara hukum, tidak sah. Kemudian penetapan tersangkanya juga karena tidak diperiksa diri sebagai saksi, tidak sah. Pendapat hakim sama dengan pendapat kami tim penasihat hukum. Alhamdulillah dikabulkan. Terima kasih.